sistem ekonomi kita tuh memang menjebak kehidupan kita semua dengan gaya hidup. Gaya hidupnya hedonis, kapitalis, pokoknya semua harus dihargai dengan barang-barang yang baru. Saya justru memulai bisnis dari utang dan riba. Kalau Sirkah kerjasama itu siap untung siap rugi. Ruginya juga dibagi dua. Bank kayaknya kalau hanya mengandalkan dari jasa saja tidak bisa menutup akad-akad yang mengandung riba ini kan yang sedang disorot oleh banyak pihak. Ini kan pertama adalah semua akad-akad yang berbau dengan pinjaman dengan kelebihan bayar. Kalau engkau tetap ngeyel, bahasanya istilahnya, tetap kamu ngeyel ngambil riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi. Kalau buat saya sendiri, saya ngerasa belum sukses sampai sekarang. Dalam arti sukses itu ya kalau kita sudah sampai di depan pintu surga tinggal masuk. Saudara, ini adalah program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Saat ini kami sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa di kediaman Pak Sabtuari Sugiarto. Kalau Anda familiar dengan judul buku Kembali ke Titik Nol dan Berani Jadi Taubaters. Taubaters itu mungkin orang yang bertaubat, kira-kira begitu. Tapi kita hari ini akan berbincang banyak hal, termasuk salah satunya bagaimana Anda yang masih muda menjadi pengusaha tetapi tetap dalam koridor Islami dan sukses seperti beliau. Saya mohon izin untuk menyapa beliau dulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sabtuari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sabtuari supaya akrab, nggih? Mas aja ya, biar kelihatan. Siap. Sehat selalu Mas Sabtuari? Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh cerita akhir-akhir ini kegiatannya, termasuk menerangkan 2 buku ini ya? Bukunya udah disebut duluan, alhamdulillah. Oh, ini memang nyambung ya? Memang nyambung. Jadi buku ini saya kaget ternyata sangat diterima masyarakat. Yang ini 5 bulan 16.000 buku sudah terjual. Yang ini baru 3 minggu kemarin 5.000 buku habis. Wah, artinya banyak orang yang sebenarnya pengen berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya sendiri pun sebenarnya bisa bercerita banyak melalui buku ini atau di seminar atau di tulisan-tulisan karena ngalami langsung. Bagaimana jadi pengusaha itu nggak enak kalau kita masih terbebani dengan utang-utang usaha. Nah, makanya proses hijrah itu yang pengen saya ceritakan. Gimana caranya teman-teman semua yang ada di rumah, pemirsa semua juga punya semangat, yuk punya bisnis tapi tidak usah numpuk utang. Wah, gitu loh. Sebelum ke bisnis dan numpuk utang, kan biasanya ini boro-boro punya bisnis. Siapa sih yang nggak punya utang zaman sekarang, Mas Sabtuari? Jadi ini soal apa ya? Sistem ekonomi kita tuh memang menjebak kehidupan kita semua dengan gaya hidup. Gaya hidupnya hedonis, kapitalis, pokoknya semua harus dihargai dengan barang-barang yang baru, dengan sesuatu yang memang belum layak dimiliki tapi harus memiliki, karena godaannya luar biasa dari kanan kiri, dari tetangga. Nah, mental kita tuh mentalnya adalah mental ikut-ikutan. Godaannya pun tidak bisa kita tolak karena memang kok dia bisa beli, aku nggak bisa beli ya. Kok dia punya, aku nggak punya ya, itu loh. Jadi akhirnya unsur serakahnya, nafsunya itu muncul untuk memiliki itu semua. Cuman mau tidak mau, akhirnya jatuhnya menjadi utang. Utang itu artinya adalah membeli sesuatu dengan cara mencicil. Kalau enggak memiliki, kalau enggak barang ya kita berhutang apapun bentuknya untuk modal usaha atau apapun, tapi bayarnya nyicil. Nah, masalahnya hutang yang ada di sekeliling kita itu bukan hanya hutang biasa, tapi adalah hutang yang riba. Wah, ini yang ngeri. Tambah ngeri ya. Betul lagi. Jadi soal riba ini kan sensitif sebenarnya. Dari para ulama sudah menjelaskan jauh-jauh hari hadis Nabi dan ayat Al-Quran tentang riba ini. Bahkan dari MUI pun sudah menyatakan haramnya praktek riba di berbagai institusi keuangan di Fatwa nomor 1 tahun 2004 itu kan. Tapi kenapa kita masih menganut sistem itu? Menganut sistem itu dan serakah banget. Pokoknya beli apapun nyicil. Wah, akhirnya utangnya itu banyak banget di semua tempat. Ya karena ternyata konsep hutang riba itu tidak dikenalkan kepada masyarakat secara maksimal. Berarti walau sistemnya itu sudah teramat merajalela, banyak orang yang tidak punya pilihan atau tadi terjebak karena sudah serakah, hedonis, macam-macam. Sebenarnya kerinduan untuk kembali ke jalan yang benar itu, Mas Sabtuari melihat dari ketemu banyak orang itu? Sangat. Yang berguguran itu banyak banget, ribuan orang. Kalau di member Facebook saya kan sudah 144.000 member loh padahal. Dan hampir semuanya sampai saya kewalahan jawab chatnya itu adalah orang-orang yang tidak bisa membayar utang.
apalagi utang riba, belum lagi tekanan ketika mereka sudah tidak bisa bayar, debt collector berdatangan di rumah, diteleponi, rumahnya digedor sampai malam hari, kan sudah nggak nyaman. Jadi ini sebenarnya baik sebuah kritisi kepada pemerintah. Harusnya pemerintah bisa melindungi masyarakat, melindungi rakyatnya dengan sistem keuangan yang memang membuat hati tenang gitu loh. Kalau memang sistemnya dengan masih kapitalis, memang ke depan masyarakat yang selalu jadi korban. Baik. Sebenarnya konsepnya bagaimana kita bisa berbisnis sebelum ke riba tanpa hutang dulu. Ini bagi saya kok agak nyaris tidak masuk akal. Saya justru memulai bisnis dari utang dan riba. Makanya ketika saya menulis buku ini, semuanya benar-benar curhat itu ya. Dan orang-orang baca buku ini seperti ngalami sendiri. Karena apa yang tak alami tak terada di buku ini gitu loh. Jadi gini, ketika kita berbisnis di awal tidak punya modal, pilihan kita memang harus mencari modal. Kalau saya dulu pun menggadaikan motor, menggadaikan rumah ibu saya. Waktu itu nggak kepikiran riba ya? Belum Pokoknya tahu harus mulai ilmunya, bisnis. belum tahu ilmunya. Padahal sebenarnya setelah berjalan ke sini, banyak teman-teman yang tidak punya utang sama sekali kok bisa sukses ya. Mereka tidak punya utang ke perbankan, ke personal, mereka nggak punya, tapi kok bisnisnya bisa eksis. Nah yang dilakukan tuh apa? Yang pertama gini, bisnis soal modal yang pertama itu mereka mengumpulkan modal itu justru dengan menjualkan produk orang lain. McLaren, marketing, maklar is everything. Marketing, maklar is everything. Jadi dia berjualan produk orang, dapat komisi 30%, dari kalau yang perumahan malah hanya 2%, tapi kan gede gitu loh. Mereka menjualkan barang-barang punya orang, atau tanah orang, atau rumah punya orang, dan itu hasil keuntungan itu dikumpulin, ditabung untuk mewujudkan bisnis yang mereka miliki. Jadi harus sabar ya? Sabar, nggak masalah setahun 2 tahun jualan produk orang, habis itu bermimpi, aku pengen punya rumah makan sendiri mas, aku pengen punya percetakan sendiri. Nah itu dikumpulin dari modal tersebut sambil jalan. Ya itu bisa. Yang kedua adalah dengan cara syirkah atau kerjasama. Misalnya Mas Rifki punya dana, saya punya usaha. Mas gabung yuk di usahaku. Kamu mau invest berapa? Aku invest 50 juta. Nggak masalah, jebret, tak kasih share saham 30%. Nah usaha itu punyaku, merekku, tak jalanin. Tiap bulan misalnya kita untung 10 juta, kamu tak kasih 3 juta. Yang membedakan sistem syirkah ini dengan sistem kalau kita minjem di bank, itu apa? Kalau syirkah kerjasama itu siap untung siap rugi. Ruginya juga dibagi dua, real? Real, misalnya dalam perjalanan kok ini bisnis rugi. Karena sesuatu hal yang membuat tidak bisa maksimal, akhirnya ya investor harus siap dengan resiko tersebut. Akhirnya tidak bisa menuntut apa-apa. Nah, tapi kan investor dapat jatah banyak, besar, sama-sama 30%, 40%. Jadi baginya adalah bagi untung, bagi rugi. Baik. Mohon maaf kalau misalnya kita di perbankan dengan sistem yang sekarang kan pokoknya nggak mau tahu kamu untung atau rugi, tetap per tahun 12%, 13%, bahkan kalau modal kartu kredit itu bisa 36 sampai 45% setahun. Gitu. Itu kita bisa dapatkan perorangan atau memang ada katakanlah organisasi tertentu yang terpercaya atau menemukannya kan nggak gampang yang seiman dalam tanda kutip, seiman ininya ya, sevisi ya. Kalau misalnya pertemuan dengan orang, kamu dengan siapa tuh banyak yang ngalami loh mas. Dia mau pikir aku nggak bakal dapat modal nih dari orang-orang yang aku tidak kenal, bapak ibu nggak mungkin, kakak saudara tetangga nggak mungkin. Tapi ya dia berdoa benar, minta sama Allah dipertemukan sama orang-orang yang bisa memberikan dia modal. Dan orang-orang itu dihadirkan dari jalan tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Yang pertama, yang kedua dari lembaga. Nah, lembaga ini kalau sekarang yang pernah beberapa terjadi adalah di BMT. Walaupun belum semua BMT melakukan. Harus hati-hati juga ya memilihnya. Karena beberapa BMT yang sudah melakukan full murni syariah, banyak juga kepentok dengan mentalitas orang Indonesia. Nggak tahu orang Indonesia atau orang manapun ya. Ya misalnya diutangi karena tanpa agunan, modal bagi hasil, dia pergi begitu saja. Ada BMT-nya goyah. Banyak gitu ya. Betul, tanpa agunan, pokoknya modelnya bagi hasil. Nah, sistem kontrolnya nggak ada BMT-nya goyah. Tapi ada beberapa BMT yang mereka itu saya nggak hafal, tapi beberapa yang bercerita, mas BMT kami sistemnya benar-benar syar'i. Jadi orang kalau meminjam modal kami, tanda tangan, kami dapat 30%-nya dan kami awasi, gitu loh. Dan kami memang selektif banget. Yang kami kasih dana adalah orang-orang yang memang punya, bisa kami pegang amanatnya, karakter orangnya, jujurnya, ibadahnya diperhatikan gitu. Baru dana dicairkan, 10 juta, baru dicairkan bagi hasil. Ada seperti itu. Nah kalau di bank syariah memang harapan kita bank syariah nanti benar-benar syar'i kan. Sekarang banyak sorotan ke bank syariah kan sistem permodalan atau jual beli belum 100% syar'i. Betul. Misalnya kalau bank syariah punya akad murabahah, jual beli, mau beli rumah itu harusnya
rumah, mobil atau motor itu dibeli dulu sama bank syariah, dibawa motornya atau mobilnya ke kantor bank syariah, atau rumahnya ini dibeli dulu, ada akad jual beli, baru dijual kredit kepada nasabah. Harusnya begitu ya? Boleh. Nggak cuma lewat. Betul. Gitu ya? Dalam kenyataan ini kan sekarang ada seperti wakalah ya, jual beli tapi diwakilkan. Akhirnya mau nggak mau seperti apa ya, akadnya kayak jual beli. Itu yang dikritik para ustaz yang paham fikih muamalah. Bank syariah harus berbenah supaya ini menjadi lembaga keuangan yang membuat tenang masyarakat. Tetap jadi orang baik, jadi orang bersih di politik itu memungkinkan tidak sih Pak sebenarnya Pak? Mungkin saja bahwa di sana banyak resiko, iya. Bahwa kemudian orang di politik tidak bisa sempurna 100% seperti malaikat, iya. Tapi kalau orang baik hanya menjadi penonton, maka dia menjadi penggerutu-penggerutu. Maka kalau orang baik mau masuk, dia sedang menguji dirinya sendiri. Akankah yang ada di dalam hati dan pikirannya itu bisa dia laksanakan? Jadi bukan politiknya yang kotor, politik selamanya adalah suci. Orang-orang baik harus ikut berpolitik agar politik itu berjalan dengan baik. Sebenarnya banyak hal di Republik ini di mana institusi-institusi demokrasi, baik itu pemerintah, legislatif ataupun yang lain, mereka ini melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang positif. Hanya seringkali ada problem itu soal komunikasi. Realitas di media itu seringkali juga berbeda dengan realitas yang sebenarnya. Nah, ini yang masyarakat juga harus pahami. Ya, kadang bad news is good news ya Pak ya? Ya, betul.